Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Miss semuanya? Ya, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan tetap terus semangat belajar. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kisah ahli tahajud. Siapakah itu kisah ahli tahajud? Nah, makanya abang dan kakak semuanya simak videonya sampai habis. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, disaksikan video berikut ini dengan seksama. Masih seputaran sholat tahajud. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Miss akan membahas tentang kisah ahli tahajud. Siapa ya yang akan Miss bahas? Nah, yang akan Miss bahas adalah kisah dari Mahmed II atau yang lebih dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Siapa Muhammad Al-Fatih ini? Jadi Muhammad Al-Fatih merupakan penguasa Turki Utsmani ke-7. Nah, pencapaian yang paling dikenal di dunia Islam adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 dan yang itulah yang mengakhiri riwayat kekaisaran Romawi Timur, sehingga Muhammad Al-Fatih ini mendapat julukan sang penakluk. Nah, ternyata di balik itu semua Muhammad Al-Fatih memiliki keistimewaan di antaranya yaitu selalu menjaga sholat malam atau sholat tahajud. Muhammad Al-Fatih dikenal dengan kepintarannya, sehingga pada umur 21 tahun Muhammad Al-Fatih telah menguasai 6 bahasa. Nah, Muhammad Al-Fatih ini dia telah menguasai Konstantinopel pada umur 25 tahun. Nah, kejayaan dalam menaklukkan Konstantinopel banyak menyebabkan para kawan dan lawan kagum dengan kepemimpinannya serta taktik dan strategi peperangannya. Nah, ternyata Muhammad Al-Fatih ini memiliki keistimewaan dan memiliki suatu amalan. Apa amalannya? Salah satunya adalah sholat tahajud. Muhammad Al-Fatih juga telah mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul atau Islam keseluruhannya. Kini nama tersebut telah diganti oleh Mustafa Kemal Atatürk menjadi Istanbul. Awalnya Islambul menjadi Istanbul. Untuk memperingati jasanya, Masjid Al-Fatih telah dibangun di sebelah makamnya. Seperti yang Miss katakan tadi, bahwa sholat tahajud merupakan amalan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Qiyamul Lail atau sholat tahajud menjadi senjata utama Muhammad Al-Fatih dalam perang. Inilah pedang malam dari Muhammad Al-Fatih yang selalu diasah dengan tulus, ikhlas, dan khusyuk ditegakkannya setiap malam. Nah, pada suatu hari timbul persoalan ketika pasukan Islam hendak melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali di kota Konstantinopel yang sudah ditaklukkan itu. Siapakah yang layak menjadi imam sholat Jumat? Ternyata tidak ada jawaban. Tak ada yang berani menawarkan diri. Muhammad Al-Fatih tegak berdiri. Beliau meminta kepada seluruh rakyatnya untuk bangun berdiri. Kemudian beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang sejak remaja tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, maka silahkan duduk. Ternyata pasukan Muhammad Al-Fatih tidak ada yang duduk. Nah, itu menandakan bahwa seluruh tentara pasukan Muhammad Al-Fatih seluruhnya melaksanakan sholat 5 waktu tanpa tertinggal sedikit pun. Mereka tidak lalai terhadap sholat fardu. Lalu Muhammad Al-Fatih kembali bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang sejak balik dahulu hingga hari ini pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib? Kalau ada yang pernah meninggalkan sholat sunnah sekali saja, maka silahkan duduk. Sebahagian duduk, sebahagian tidak. Artinya, pasukan Islam sejak remaja mereka ada yang teguh menjalankan sholat sunnah, ada yang tidak. Nah,
Kemudian, dengan mengedarkan matanya ke seluruh rakyat dan pasukannya dan berdiri tegak, Muhammad Al-Fatih kembali berseru lalu bertanya, "Siapa di antara kalian yang sejak masa akhir balik sampai hari ini pernah meninggalkan sholat tahajud di kesunyian malam? Yang pernah meninggalkan satu malam saja, silahkan duduk." Apa yang terjadi, anak-anak Miss semuanya? Terlukislah pemandangan yang menakjubkan sejarawan barat dan timur. Semua yang hadir dengan cepat duduk. Nah, hanya ada seorang saja yang berdiri. Siapakah dia? Dialah Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk benteng superpower Bizantium Konstantinopel. Beliaulah yang pantas menjadi imam sholat Jumat hari itu. Karena hanya Al-Fatih seorang yang sejak remaja selalu mengisi butir-butir malamnya dengan bersujud kepada Allah dan tidak pernah absen satu malam pun. Sejak abad ke-8, ternyata sahabat Rasulullah selalu berusaha merebut benteng Konstantinopel. Dan apa? Kejadiannya tidak ada satupun yang berhasil. Namun Muhammad Al-Fatih lah satu-satunya orang yang telah berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel. Ternyata rahasianya adalah Muhammad Al-Fatih selalu melaksanakan sholat tahajud setiap malamnya. Nah, diingat ya abang dan kakak semuanya. Jadi salah satu keistimewaan Muhammad Al-Fatih sehingga ia bisa menaklukkan kota Konstantinopel adalah keteguhan hatinya melaksanakan sholat tahajud setiap malam, memohon ampun kepada Allah, dan selalu meminta pertolongan kepada Allah. Akhirnya, pasukan Islam di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih berhasil menduduki kota Konstantinopel. Nah, inilah pembahasan kita pada hari ini ya, kakak dan abang semuanya. Semoga pembahasan pada hari ini dapat disimak dengan baik. Nah, ada tugas nih untuk abang dan kakak. Apa itu tugasnya? Tugasnya adalah yang pertama, siapakah yang Miss ceritakan pada kisah yang tadi? Kemudian yang kedua, apa keistimewaan Muhammad Al-Fatih sehingga ia dan pasukannya bisa menaklukkan kota Konstantinopel? Nah, tulis jawabannya di buku ya dan dikirim ke Miss Hasanah. Nah, kita sudahi pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.